Jadi Mbak Nunung dan juga barangkali mungkin para wanita, ibu-ibu, perempuan yang saat ini mungkin terdiagnosis menderita CA payudara, Anda harus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk membahas tentang suatu kejadian masalah kesehatan yang sedang dialami oleh pesohor terkenal, komedian terkenal, Mbak Nunung ya. Beliau beberapa hari ini mengumumkan dan menyampaikan ke media bahwa beliau positif terdiagnosis kanker payudara stadium 1. Tentu saja kita sangat prihatin dan kita juga semuanya mendoakan agar Mbak Nunung mendapatkan treatment yang terbaik dan mencapai kesembuhan paripurna secepatnya. Amin, amin ya robbal alamin. Sebagaimana yang seringkali saya selalu sampaikan ya, bahwa musibah seseorang adalah peringatan buat seseorang yang lain. Kalau kita semua, Anda ya saat ini belum mengalami suatu masalah kesehatan yang serius seperti yang saat ini sedang dialami oleh Mbak Nunung, maka kita tentu saja patut bersyukur, tetapi juga harus betul-betul hati-hati. Karena sebetulnya kanker payudara itu menjadi resiko bagi semua wanita, tidak terkecuali Anda maupun saya. Kita yang belum terkena, kita harus betul-betul mewaspadai dan berhati-hati agar kita semua tidak mengalami hal yang sama. Begitulah kita menghikmati semua kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar kita. Allah memberikan Mbak Nunung sebagai seorang yang ternama, seorang yang terkenal ya, dan diharapkan dengan apa yang terjadi pada Mbak Nunung bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Saya membaca di CNN Indonesia ya, hari Senin tanggal 6 Februari 2023, Mbak Nunung diwawancarai oleh salah satu podcast ya. Beliau secara lugas sudah menyampaikan ya bahwa sudah terdiagnosis secara pasti mengalami kanker payudara stadium 1. Lalu beliau juga menyatakan takut untuk menjalani treatment medis. Ya, tentu saja mungkin ya, sepengetahuan kita semua ya, tentu saja dokter pasti akan menyarankan seorang penderita kanker payudara untuk segera melakukan tindakan medis sesuai dengan protokol yang seharusnya dilakukan ya. Nomor 1 adalah melakukan operasi ya, mengevakuasi ya, mengeksisi sebanyak mungkin kanker tumor yang ada di payudara Mbak Nunung. Mudah-mudahan sebagian payudara masih bisa diselamatkan karena ini baru stadium 1 ya, kemudian dilanjutkan biasanya dengan kemoterapi. Ini kalau mengikuti kaidah terapeutika medis ya, seperti itu kurang lebihnya. Nanti kemoterapi juga akan ditentukan oleh dokter apakah kemoterapi yang harus diberikan, harus dijalani itu dalam bentuk kemoterapi dalam bentuk infus atau bisa juga per oral. Jadi tergantung dari bagaimana nanti dokter melakukan penilaian ya terhadap respons tubuhnya Mbak Nunung terhadap kemoterapi. Nah, di podcast ini Mbak Nunung menyatakan takut sekali ya, ketakutan untuk menjalani treatment medis ini, mengingat beliau punya pengalaman yang buruk ya, karena beliau merawat salah seorang kakaknya beliau yang juga mengalami hal yang sama, kanker payudara juga, tetapi sangat menderita ketika sedang menjalani serangkaian kemoterapi. Dan oleh karena pengalaman traumatik tersebut, maka beliau kemudian menjadi takut ya untuk mengambil tindakan tertentu. Nah, di sini saya ingin betul-betul memberikan penjelasan betul ya, bahwa kalau Anda sudah terdiagnosis kanker, ya kanker apapun, termasuk kanker payudara, maka kita sedang berhadapan dengan waktu, sisa waktu yang ada. Jadi sisa waktu yang ada itu adalah untuk menyelamatkan nyawa kita,
Tentu saja kan kita pengen hidup lebih lama ya, walaupun kita punya sakit, tapi karena saat ini kita masih hidup ya, kita tentu saja pasti kepengen hidup lebih lama kan ya. Jadi tindakan yang pertama, penetapan keputusan apapun itu adalah mendasarkan kepada kita punya time limit, kita punya waktu yang terbatas untuk meraih usia kita dan untuk meraih kesehatan, untuk meraih kesembuhan. Jadi time limitnya tuh ada dua hal tersebut. Ketika kita sudah terdiagnosis, Anda sudah terdiagnosis kanker, maka seakan-akan ada suatu jam yang berdetak ya, dan detakan jam itu sangat menentukan bagaimana Anda bisa meraih pemanjangan usia Anda dan bagaimana Anda bisa mempunyai kesempatan untuk meraih kesembuhan Anda. Jadi itu betul-betul sangat ditentukan dengan keadaan dan keputusan yang diambil. Secepat mungkin, sesegera mungkin akan lebih baik. Tapi dalam hal kanker payudara, sebagaimana juga mungkin yang menjadi ketakutannya dari Mbak Nunung ini, mengingat banyak juga ya ketidakberhasilan ataupun kegagalan yang dialami oleh para pasien kanker payudara ketika sudah mengikuti arahan dari dokter untuk mengambil keputusan tindakan medis ya, baik operasi, pengangkatan payudara, kemudian dilanjutkan dengan kemoterapi dan atau juga ditambahkan dengan radioterapi. Tapi ternyata pertama dari sisi apa yang dirasakan ya, penderitaan yang dirasakan pada saat menjalani kemoterapi itu ternyata tidak sebanding dengan kesembuhan yang didapat. Karena ternyata banyak juga ya pasien kanker payudara yang sudah mengikuti apa yang diinstruksikan atau disarankan oleh dokter, ternyata meninggal juga ya. Nah, di sini saya ingin sampaikan bahwa soal meninggal itu adalah soal takdir ya. Kita ini kapan mau meninggal itu sudah ada di Lauhul Mahfuz. Sudah tertulis itu sebagai takdir yang tidak bisa dimajukan maupun tidak bisa dimundurkan. Ini soal ketetapan Allah ya, tertulis dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 8. Bahwa kematian itu ketika memang sudah ditentukan oleh Allah SWT, tidak bisa dimajukan, juga tidak bisa dimundurkan. Nah, kita harus belajar untuk memisahkan antara takdir orang meninggal dengan takdir penyakit ya. Mana yang bisa menjadi suatu upaya buat kita? Apakah kematian? Apakah sakit ini? Ternyata kita masih punya peluang dalam soal sakit ini ya. Artinya kita bisa membebaskan diri kita dari sakit dan kemudian menjadi sembuh atas apapun penyakit. Karena Rasulullah SAW juga sudah menyampaikan pada hadis ya, pada sabda beliau yang termuat dalam salah satu hadis ya, bahwa tidak ada di dunia ini penyakit yang tidak bisa sembuh. Cuma satu penyakit yang nggak bisa sembuh, itu adalah mati. Jadi selama nyawa masih di kandung badan, selama kita masih hidup, kita masih punya kesempatan untuk sembuh. Persoalannya adalah bagaimana kita bisa meraih kesembuhan itu atas penyakit apapun yang kita derita. Saya rasa tidak ada satupun wanita yang tidak takut ya dengan vonis kanker payudara. Pasti semua wanita itu takut. Di seluruh dunia semua wanita itu paling takut tuh. Paling takut didiagnosis atau divonis kanker payudara. Kenapa? Ya payudara itu adalah mahkota, adalah kebanggaan, adalah harta ya dari seorang wanita. Salah satu bagian penting dalam tubuh seorang wanita yang sangat dibanggakan dan menjadi harta yang sangat berharga ya, terutama dalam kaitannya dengan kalau sudah berumah tangga ya, sudah memiliki suami, memiliki pasangan, pasti payudara itu menjadi satu keindahan ya yang ingin terus dipertahankan. Biasanya rata-rata selama ini pasien yang sudah didiagnosis CA payudara, kanker payudara itu akan mati-matian mempertahankan payudaranya. Walaupun senyatanya payudaranya karena kanker itu sudah tidak lagi seindah sebelum terkena kanker, bahkan mungkin kondisinya juga sudah sangat buruk ya. Dan satu-satunya jalan itu adalah dengan melakukan operasi ya, sehingga mudah-mudahan dengan operasi itu nyawa bisa selamat, usia harapan hidup bisa ditambahkan gitu ya. Dan selagi masih hidup ya kita mesti harus mempertahankan nyawa itu kan gitu. Dan karena sel-sel kanker itu sudah menyebar sedemikian rupa sehingga sudah merusak bentuk dari payudara itu dan tidak bisa lagi pulih seperti dulu ya. Makanya cara satu-satunya adalah apabila
seseorang itu terdiagnosis CA payudara, apalagi sudah stadium lanjut, di mana bentuk payudaranya sudah berubah ya, sudah tidak seindah dulu, maka satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawa, untuk mempertahankan, untuk memanjangkan usianya adalah dengan dioperasi dan selanjutnya mengikuti prosedur kemoterapi. Itu ya saran saya yang pertama. Dan kalau Mbak Nunung ini posisinya kan diagnosisnya adalah kanker payudara stadium 1. Artinya sebenarnya secara medis itu masih banyak sekali yang bisa dilakukan ya pada kondisi kanker payudara stadium 1 tersebut. Banyak sekali. Misalnya contoh, kalau memang betul-betul diagnosisnya itu kanker payudara stadium 1 ya, jadi posisi kankernya, posisi penyebaran sel-sel tumor ganasnya itu masih ada di satu tempat. Namanya tuh in situ ya, bahasa Latinnya tuh in situ gitu. Dan dokter akan melakukan satu tindakan yang tidak mengambil seluruh payudara, tetapi hanya mengambil sebagian saja jaringan dari payudara itu yang memang sudah berubah menjadi sel-sel tumor ganas. Gunanya agar sel-sel tumor ganas itu sudah bisa dievakuasi keluar dari tubuh dan kemudian bisa mempertahankan jaringan payudara yang lain, sehingga bentuk payudara akan tetap kurang lebih seperti semula ya, karena jaringan yang sudah diambil tersebut ya meninggalkan lubang begitu. Nanti kalau memang betul-betul bersih dari sel-sel tumor ganasnya, akan segera terisi ya dengan jaringan baru, dengan sel-sel lemak baru, sehingga bentuk payudara itu akan kembali seperti semula, seperti sedia kala. Itu kalau memang kankernya stadium 1 ya, artinya belum ada penyebaran secara luas, belum ada deformitas ya atau perubahan bentuk dari payudara yang secara kurang lebih ya, secara penghitungan medis itu jumlah jaringan payudara yang sudah berubah bentuk menjadi sel-sel tumor ganas itu lebih banyak daripada jaringan yang masih sehat, maka keputusannya biasanya payudara akan dipertahankan. Tetapi kalau ternyata jaringan yang sudah menjadi sel-sel tumor ganas itu ternyata jauh lebih besar dibandingkan dengan jaringan sel-sel yang masih sehat, maka biasanya keputusan dokter adalah melakukan operasi pemotongan, amputasi terhadap payudara itu dibersihkan demi untuk mempertahankan kesehatan, kehidupan, nyawa, dan untuk memanjangkan usia. Jadi Mbak Nunung dan juga barangkali mungkin para wanita, ibu-ibu, perempuan yang saat ini mungkin terdiagnosis menderita CA payudara, Anda harus semangat ya, Anda harus semangat. Selagi nyawa masih ada, selagi kehidupan masih bisa dijalanin, Anda harus tetap semangat. Anda harus tetap optimis ya. Jangan sampai hanya demi untuk mempertahankan payudara Anda yang mungkin situasinya itu sudah tidak seindah dulu, tetapi karena mempertahankan payudara tersebut, Anda terpaksa harus memperpendek kesempatan hidup ya, kan sayang sekali. Sedangkan apabila jaringan-jaringan sel-sel tumor ganasnya itu sudah melebihi dari jumlah jaringan sel-sel yang masih sehat, maka kemungkinan untuk sembuh itu sangat kecil kalau tidak dilakukan operasi ya. Ya, jadi optimis ya, kita yang harus jalankan adalah menjaga atau menjalankan syariat yang pertama, yaitu menjaga nyawa kita. Selagi nyawa kita masih ada, maka kita harus menjaga nyawa kita. Karena kesempatan di masa depan itu masih jauh lebih banyak kalau kita masih ada, masih bisa menjalankan kebaikan, masih bisa memberikan manfaat bagi keluarga dan bagi lingkungan, masih bisa menabung kembali amal jariah sehingga lebih banyak lagi. Termasuk diantaranya adalah kalau Anda melakukan terapi, itu adalah bagian dari ibadah, insya Allah. Kalau Anda melakukan treatment dengan baik, itu bagian dari insya Allah amal jariah. Karena kalau kita meraih kesehatan kita, kesembuhan dengan terapi yang kita jalankan dengan tekun, insya Allah ya, itu semua kehendak Allah ya, kita bisa sembuh, kita bisa sehat kembali, itu semata-mata adalah kehendak Allah dan kita berkewajiban untuk memohon kepada Allah melalui ikhtiar yang kita lakukan. Jadi nggak cukup minta doa kesembuhan ya, tetapi doa itu harus diiringi dengan ikhtiar. Dan salah satu ikhtiar yang saat ini evidence based ya, science based itu adalah terapi kedokteran ya.
Jadi terapi kedokteran, terapi medis itu adalah opsi pertama, karena masih ada tiga semacam, kurang lebih itu ada 2 kamar. Kalau kita tambahkan dengan terapi medis tuh ada 3 kamar ya untuk penderita kanker payudara untuk bisa meraih kesembuhan. Dan 3 kamar ini harus dijalankan dengan paralel, nggak bisa cuma salah satu, nggak bisa satu kamar itu menjadi substitusi buat kamar yang lain, tuh saya sangat tidak sarankan. Kamar yang pertama adalah kamar medis ya. Di dalam kamar medis itu untuk penderita CA payudara ada 3 sampai 4 treatment yang akan diberikan oleh dokter ahli kanker payudara. Yang pertama, biasanya dokter akan menyarankan untuk operasi ya. Operasi itu gunanya adalah mengeluarkan sel-sel tumor yang sudah menjadi ganas dan udah nggak ada gunanya lagi ada di payudara secepat mungkin, agar memberi kesempatan sel-sel jaringan yang masih sehat itu untuk tetap ada, untuk tetap hidup dengan baik ya. Kemudian berikutnya ya, ini lanjutannya biasanya setelah operasi itu adalah kemoterapi. Nah, kemoterapi ini gunanya itu, kemoterapi itu adalah satu zat kimia yang sangat beracun ya, gunanya adalah untuk membunuh atau menghancurkan sisa-sisa dari sel-sel tumor yang sudah menjadi ganas tersebut ya. Nah, memang ada prosesnya ya, ada serialnya. Biasanya dokter akan men-trigger ya respon dari tubuh penderita dengan beberapa dosis tertentu. Sehingga kemoterapi itu akan dijalankan secara serial, bisa berapa kali atau 3 kali atau 6 kali atau 12 kali itu ya. Tergantung bagaimana respon tubuh di dalam menerima kemoterapi tersebut ya. Itu lalu berikutnya biasanya consideration yang ketiga adalah kalau memang responsif ya dan memang diperlukan, maka ada tambahan terapi sinar ya dengan menggunakan radioterapi ya. Biasanya itu opsional, tergantung kepada bagaimana tubuh pasien ya perlu atau tidaknya mendapatkan radioterapi. Dan yang keempat, ini adalah satu terapi baru yang namanya imunoterapi ya. Imunoterapi itu diperlukan ketika kanker payudara itu terjadi, salah satunya adalah terjadinya gangguan atau kerusakan dari sistem imunitas ya. Sistem imunitas biasanya kan penderita kanker itu sebelum terjadi kanker itu mengalami peradangan atau inflamasi yang terus-menerus secara kronis. Secara umum terjadi karena obesitas ya, karena obesitas itu kan banyak sekali sel-sel yang mengalami penggemukan, pembengkakan, hiperplasi, hipertrofi, dan itu akan dibaca oleh tubuh itu sebagai sel yang abnormal, sehingga tubuh akan mendetek sel-sel abnormal itu sebagai musuh, sehingga kemudian sistem imunitas tubuh akan bekerja dengan keras untuk melawan dari sel-sel yang menggemuk tadi. Nah, itulah terjadi peperangan yang terus-menerus, perang inflamasi yang terus-menerus, dan pada satu ketika terjadilah satu titik ya, satu posisi di mana sel-sel imunitas akan kalah, dan kemudian berikutnya terjadilah proses perubahan dari sel-sel yang semula sehat menjadi sel-sel ganas, kurang lebih seperti itu. Dan di sini maka imunoterapi itu menjadi satu pertimbangan, karena memang belum masuk BPJS, dan imunoterapi itu termasuk terapi yang mahal ya, karena masih harus menggunakan dari kantong. Biasanya sih di Indonesia belum terlalu familiar, tapi kalau Anda mengambil treatment di luar negeri, apakah itu di Cina, apakah itu di Singapura atau di negara lain, biasanya imunoterapi itu akan ditawarkan ya sebagai opsi untuk terapeutika medis. Kamar yang kedua itu adalah kamar perubahan pola makan dan pola hidup ya. Ini berkaitan juga dengan perubahan mindset. Kenapa perubahan pola makan dan pola hidup itu harus dilakukan? Karena sejarahnya ya, kenapa sih seseorang itu bisa menjadi kanker payudara ya? Pertama adalah 70% itu karena pola makan dan pola hidup ya. Baru 30%-nya adalah soal genetik ya. Genetik itu juga bisa ada 2. Satu, karena memang trait genetics, artinya ada gen kanker yang diwariskan ya, baik dari orang tua, mungkin dari kakek nenek ya, diwariskan kepada keturunannya, ataupun mutasi genetik ya, terjadinya mutasi genetik. Jadi orang tuanya tidak memiliki genetika menderita kanker, tetapi akibat dari pola makan yang salah, apa yang dimakan, radiasi, polusi, dan sebagainya, termasuk gaya hidup yang tidak sehat,
banyak minum alkohol atau mengkonsumsi rokok dan sebagainya, maka kemudian sel-sel tubuh ya di jaringan yang sehat tersebut kemudian mengalami perubahan perilaku dan perubahan bentuk ya, struktur dan fungsinya berubah, kemudian terjadilah mutasi. Nah, ketika terjadi mutasi itu, maka sel-sel yang semula sehat itu menjadi sel-sel yang berubah bentuk, dan inilah cikal bakal dari terjadinya keganasan ya. Jadi ada dua prosedur genetika yang terjadi pada seorang penderita kanker payudara ya. Nah, kalau sudah terjadi prosedur genetika tersebut ya, kita tidak bisa lakukan apapun ya, kecuali melakukan perubahan pada yang 70% tadi, yaitu perubahan pola makan dan perubahan pola hidup serta mindset ya, karena ini sangat-sangat penting bagi bagaimana ikhtiar selanjutnya untuk meraih kesembuhan. Secara umum ya, termasuk Mbak Nunung ini ya, karena kita juga semua tahu Mbak Nunung itu sudah menderita obesitas sudah lama sekali, dan beliau juga sudah mengidap ya, sudah menyandang berbagai macam penyakit yang berkaitan dengan metabolik ya. Sekarang ini adalah penyakit yang kesekian ya, kanker payudara ini gitu. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Itu karena memang ada kaitan yang sangat kuat antara obesitas dengan risiko terjadinya kanker ya. Jadi obesitas itu saat ini menjadi suatu faktor pendorong yang sangat signifikan ya dalam terjadinya kerusakan sel-sel yang kemudian nantinya akan menjadi sel-sel kanker ya. Jadi hubungan antara obesitas dengan kanker itu sudah diteliti oleh banyak sekali ahli ya. Banyak sekali ahli ya, dan sudah confirm ya bahwa memang obesitas itu berkorelasi positif dengan terjadinya kanker, termasuk kanker payudara. Dan kemudian keadaan juga pada wanita itu diperparah dengan adanya menopause ya. Pada kondisi menopause ya, sekitaran 45 sampai usia 45 sampai 55 tahun, rata-rata wanita itu sudah masuk ke menopause ya. Pada kondisi menopause itu ada ketidakseimbangan hormon ya. Jadi hormon wanita itu kan ada estrogen, ada progesteron gitu, dan sudah mulai mengalami ketidakseimbangan, dan kemudian nanti produksi estrogen dan progesteron itu akan berjalan menjadi tidak seimbang. Nah, situasi ketidakseimbangan hormon itu yang dulu menjaga reproduksi wanita berjalan dengan baik, wanita bisa hamil ya, kemudian bisa melahirkan dengan baik, bisa menyusui anaknya dengan baik ya, itu dijaga oleh kedua hormon tadi ya, kedua hormon reproduksi tadi. Tapi ketika wanita itu sudah masuk ke menopause, maka terjadi ketidakseimbangan, ketidakharmonisan dari pengeluaran hormon estrogen dan progesteron tadi ya. Bisa lebih banyak estrogennya, dan itu yang nanti akan memacu sel-sel yang ada di payudara itu berubah bentuk. Kalau dulu sel-sel payudara sebagian besar adalah sel-sel jaringan lemak atau adiposa ya, itu yang membuat payudara itu lembut, kenyal gitu. Tapi dan kemudian ada kolagen ya, juga dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron. Tapi sejalan dengan usia, apalagi ketika sudah masuk menopause, maka jaringan yang ada di payudara itu akan berubah ya, lebih banyak kepada jaringan-jaringan parut ya. Perubahan jaringan tersebut ya diperparah atau dipercepat dengan adanya ketidakseimbangan hormon reproduksi tadi ya, sehingga terjadilah satu titik di mana terjadi perubahan bentuk ya, struktur dan fungsi dari sel-sel payudara, dan itulah yang kemudian rentan kalau diprovokasi oleh makanan-makanan yang tidak bagus, makanan-makanan ataupun minuman-minuman ataupun konsumsi karsinogenik ya, makanan yang terlalu banyak diolah, makanan yang terlalu banyak penyedap, pengawet, penguat rasa, pewarna, makanan yang digoreng dan digoreng pun berkali-kali, makanan yang dibakar terlalu lama ya. Itu semua makanan-makanan yang tadi saya sebutkan itu kan mengandung komponen karsinogenik. Begitu juga dengan minuman alkohol atau minuman yang berkarbonasi atau minuman yang mengandung penguat atau pemanis yang terlalu banyak, pewarna dan sebagainya. Itulah bahan-bahan yang mengandung di dalamnya kemungkinan adanya karsinogenik. Jadi provokasi terjadinya perubahan dari sel-sel payudara yang sehat itu menjadi sel-sel tumor ganas itu diprovokasi dengan adanya asupan dari makanan dan minuman yang mengandung karsinogenik. Kamar yang ketiga itu adalah kamar suplementasi, herbal,
Complementary Alternative Medicine ya, CAM ya, Complementary Alternative Medicine. Jadi di dalamnya itu ada berbagai macam terapeutika atau pengobatan alternatif yang biasanya itu berbasis kepada kekayaan lokal hayati, berbasis kepada kekayaan pengetahuan dari nenek moyang, dari yang terdahulu, juga pengobatan terdahulu, ilmu pengobatan Cina, Chinese Traditional Medicine, atau ilmu pengobatan Iran ya, Iranian Traditional Medicine, atau ilmu pengobatan Islamic Traditional Medicine, atau yang suka disebut sebagai Tibun Nabawi, berbagai macam terapeutika yang lain, misalnya naturopati ya, atau terapi-terapi yang dikembangkan di barat tetapi berlandaskan kepada terapeutika natural, misalnya yang dikembangkan di Yunani zaman dahulu, namanya Yunani Traditional Medicine. Jadi banyak sekali terapi-terapi yang oleh ilmu kedokteran konvensional atau ilmu kedokteran tradisional, yaitu ilmu kedokteran barat yang sangat mengandalkan terapeutika medis itu, dengan terapi medis alternatif ya, komplementari. Jadi komplementari ini bukan mensubstitusi ya. Nah, ketiga kamar tersebut pada seorang penderita kanker payudara itu harus dibuka semua ya. Jadi jangan memilih salah satu. Jangan membuat satu kamar itu menjadi substitusi dari kamar yang lain. Enggak. Itu semua berjalan seiring. Misalnya Anda yang fanatik ya, atau sangat percaya dengan terapeutika medik, tetapi Anda tidak mau merubah pola makan, pola hidup, tidak mau merubah mindset, dan juga tidak memperkaya ya dengan treatment-treatment yang akan sangat membantu dalam peningkatan kualitas hidup Anda yang tersedia pada Complementary Alternative Medicine. Nah, Anda akan rugi juga ya kalau terlalu memasang kacamata kuda, karena banyak sekali kemajuan dalam Complementary Alternative Medicine. Banyak sekali ya yang bisa Anda lakukan dengan terapeutika berbasis nutrisi yang selama ini saya tekunin ya. Dan banyak sekali Anda bisa mendapatkan benefit atau manfaat apabila Anda mampu juga untuk mengakses mindset terapi ya. Banyak sekali itu mindset terapi yang bisa dipakai untuk meningkatkan kualitas kesehatan seorang penderita kanker ya. Jadi itu semua adalah kekayaan ilmu pengetahuan yang sebaiknya secara paralel itu Anda ambil dalam usaha untuk meraih kesembuhan Anda ya. Jadi saya tidak menafikan ya bahwa banyak keberhasilan ketika seseorang itu mengambil tindakan medis sepenuhnya. Misalnya dokter bilang operasi, dia akan jalan operasi. Dokter bilang kemoterapi, dia akan ikutin kemoterapi itu dengan tekun. Dokter akan bilang tambahkan dengan radioterapi, dia juga akan dengan tekun menjalani. Ada sebagian yang sembuh, bagus ya, menjadi penyintas CA payudara. Ada sebagian yang tidak berhasil, ya gagal, ada ya. Nah, saya mau menyoroti yang berhasil dan yang gagal itu. Rata-rata secara umum, dalam tanda kutip kesalahannya adalah karena tidak menggunakan kamar yang kedua dan kamar yang ketiga sebagai komplementari, sebagai pelengkap dari terapeutika medis. Jadi sudah mengikuti operasi dengan sangat seksama, sudah menjalani kemoterapi dengan sangat seksama, tapi pola makan tidak dirubah sama sekali, masih makan apa aja. Padahal makanan yang apa aja itu yang sebetulnya menjadi trigger terjadinya kanker payudara. Atau tidak mau melakukan perubahan pola hidup, tidak mau kemudian berolahraga, tidak mau mandi matahari, tidak mau mengubah mindsetnya, ya, sehingga ya stuck di sini nih, kamar kedua nggak dipakai. Lalu yang ketiga, ada banyak ya kemajuan riset berbasis komplementari alternatif medicine, dan ternyata kekayaan lokal hayati, kekayaan alam, kekayaan warisan pengetahuan dari nenek moyang itu sangat luar biasa. Dan banyak loh orang yang menggunakan komplementari alternatif medicine dan bisa sembuh loh dengan kanker payudara. Tetapi tentu saja di sini saya menjadi seorang dokter yang objektif dan seimbang. Artinya saya tidak mau memungkiri bahwa ada banyak pasien yang dengan menggunakan terapi medis sepenuhnya itu sembuh. Ada banyak. Tapi juga ada banyak yang tidak sembuh. Nah, saya menambahkan, kenapa nggak Anda tambahkan dengan kamar yang kedua? Bagaimana Anda belajar nanti untuk makan, pola makannya diubah secara ekstrim, pola hidupnya diubah secara ekstrim, mindsetnya diubah secara ekstrim. Insya Allah Anda akan bertambah
peluang untuk menjadi sehat kembali. Tambahkan lagi dengan alternatif yang ada pada complementary alternatif medicine. Nah, tentu saja di sini Anda juga memerlukan pendampingan dari ahlinya. Tidak asal dengar sana, dengar sini, dengar sana, dengar sini dan ikutin, lalu tetapi mengikutinya tidak dengan tekun, tidak dengan gigih, ya nanti sama saja hasilnya, ya. Jadi kurang lebih seperti itu, teman-teman semua yang menjalani saat ini sedang menerima kurikulum, ya, kurikulum kanker payudara. Sekali lagi, Anda jangan pernah putus asa. Kesembuhan itu selalu ada dalam setiap kesempatan, ya. Tidak ada penyakit yang gak sembuh, tidak ada penyakit yang tidak sembuh. Itu janji Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi tidak ada penyakit yang tidak sembuh. Penyakit yang tidak bisa disembuhkan itu cuma satu, mati. Nah, sekarang tugas Anda, tugas kita semua adalah bagaimana menjaga nyawa ini tetap ada di tubuh kita, bagaimana kita bisa tetap berkehidupan, dan bagaimana kita bisa hidup secara produktif, dan sekalian dengan bagaimana kita berikhtiar untuk menyembuhkan kondisi kita, termasuk kondisi pasien CA payudara. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin dalam kesempatan yang lain kita akan mengupas lagi ya tentang CA payudara ya, secara lebih luas dan lebih lengkap. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.